negara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengajukan keberadaan Indonesia sebagai negara bersama dan menghilangkan keraguan terhadap sejahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang diluruskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan naskah bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1948 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan tersebut, dimulai dari adanya ketetapan majelis permusyawaratan rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 secara nyata harus membawa Indonesia bersatu, baik dua keunggulan negara Republik Indonesia. Secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, tidak menjadikan bangsa Indonesia bersederhana. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia. Itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Kepada bapak lain yang ingin bertanya, silahkan. Ya, saya Hotman dari kelompok 3 yang bertanya, apa keunggulan negara Indonesia dibandingkan negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan negara lainnya? penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat dari dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Dalam pembangunan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandang, yaitu memandang bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, atau keramahan. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu posisi Sidang dunia sehingga bangsa Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam tidak disangsikan lagi, misalnya pantai di Bali, pantai Kuta, pantai Sanur, dan sebagainya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mulai, mari kita baca lepas basmalah. Ya, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara lain. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya: A. Bhinneka dan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. B. Geografis. C. Munculnya gejala etnosentrisme
merupakan sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan melemah kesatuan bangsa. Sekian itu dan Puas? puas. Sudah selesai membacanya? Silakan tutup. Ya. Sebelum mengakhiri ini mari kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan kerukunan. Utama dalam menjaga keutuhan negara. Baiklah, sebelum kami mulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan berstatiskan bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bagian A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya. Dengan kata lain, persatuan berarti berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebetulan yang utuh. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, adil dan makmur. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh memperlihatkan adanya keamanan, kesetaraan dan kejayaan. Konsep persatuan yang kita anut meliputi aspek jumlah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Yang kedua, bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah dan memeluk dengan meyakini Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, Indonesia senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, Pancasila sebagai satunya filsafat untuk mengarahkan Indonesia ke jalan yang lebih baik. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kejayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik Nusantara bersama. Yang kedua yaitu kehidupan perekonomiannya ialah dimiliki oleh kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas hak kekeluargaan. Bagian 3 yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang meliputi bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang beragam. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 2 silakan bertanya.